apa yang dinamakan variabel, apa yang dinamakan parameter, ya, itu harus jelas dan bagaimana kita untuk mengelola apa itu data, ya, tentunya kita butuh butuh sesuatu yang ingin kita lakukan estimasi, ya. Biasanya estimasi ini di parameter itu yang ada pada regresi linier maupun berganda, ya. Maka Ibu sampaikan dulu apa sih estimasi parameter terhadap ini terhadap titik dulu, bahwa estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimasi dari suatu parameter. Jadi nanti Mas dan Mbak juga harus tahu apa yang dinamakan apa itu parameter gitu ya. Yang berikutnya adalah sebuah estimasi titik dari sebuah parameter theta adalah sesuatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari suatu theta. Jadi apa itu estimasi parameter itu adalah terhadap sesuatu yang bisa kita lakukan, ya. Mungkin itu nanti menjadi sebuah karakteristik tertentu di suatu daerah. Ini contoh. Seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di suatu kota. Sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan rata-rata 2 juta. Dalam hal ini telah dilakukan estimasi titik dengan menggunakan estimator yang berupa statistik min untuk mengestimasi parameter min populasi mu, ya. Jadi kalau dari populasi dia bukan X bar lagi, tetapi dari populasi itu disimbolkan oleh mu dengan nilai sampel ini tadi adalah 2 juta sebagai nilai estimate dari min populasi. Nah, bagaimana itu tadi? Nah, kalau kita tidak berupa titik, kalau titik kan sama satu saja tadi, ya. Kalau sebuah estimasi interval, ya, dari sebuah parameter theta adalah suatu sebaran nilai yang digunakan untuk mengestimasi interval jika di dalam sampel itu X1 sampai Xn dari distribusi normal. Jadi ini belum Ibu terangkan juga distribusi normal biasanya disimbolkan. Ini adalah mu, N ini. N, mu, theta kuadrat, maka X bar, jadi ini berasal dari sampel, ekivalen dengan N, mu, theta kuadrat, ini varian, kan standar deviasi kuadrat itu adalah varian, dibagi N. Jadi kalau dia ini adalah N ini, belum menyatakan bahwa apa itu terhadap sampelnya, maka di sini adalah dibagi dengan N. Ini, ya. Nanti pengertiannya contoh lagi. Nah, akibatnya interval kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk min populasi mu adalah, jadi kalau dia adalah min terhadap populasi ini, maka di sebelah kirinya, ya, berarti X bar dikurang dari, ini adalah distribusi Z, ya, 1 min alfa per 2, berarti kanan kirinya sama, theta dibagi akar N lebih kecil sama dengan mu lebih kecil dari min, ditambah Z1 min Z per 2 dikali theta dibagi akar N, ya. Jangan khawatir, yang penting nanti pengertiannya. Dengan Z1 min alfa per 2 adalah kuartil ke 1 dikurang alfa per 2 dari distribusi normal baku. Ya, nanti kalau belum terbiasa di dalam apa itu, kalau di dalam buku itu ada, jadi dinamakan distribusi Z. Kita belum ngajarin ya. Kalau di buku itu ada tabelnya distribusi Z. Berarti distribusi Z itu biasanya untuk normal standar, distribusi normal standar.
Kemudian kalau dia N-nya lebih dari 30 itu pakainya Z. Kalau dia 30 ke bawah, berarti distribusinya T. Ya, ini belum sampai ke distribusi ya. Nah, baku dan jika theta itu variannya tidak diketahui, maka dapat diestimasikan dengan simpangan bakunya atau standar deviasi sampel. S itu sama dengan akar dari varian kuadrat. Gitu. Ya, sebenarnya Kak tutupnya. Itu depan rumah. Warnanya kencang. Nah, berikutnya adalah, nah, ini adalah estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan. Ya, nanti ini ada tingkat kepercayaan 90%, 95 dan 95. Ini 10% berarti alfanya, ini 5% dan ini 1%. Ini ada skor nilainya. Kalau 90 apa itu 90% berarti ini. Kalau 95 berarti ini. Kalau dia 1% ini. Nah, ini adalah bentuk umum estimasi interval, ya, di mana di sini apa itu X bar begitu dikalikan theta dibagi akar N. Jadi ini bentuk umumnya dengan melihat tingkat kepercayaan yang ada. Ya, nanti karena yang selalu dipakai di dalam pembacaan itu adalah tingkat kepercayaan itu biasanya kan ada signifikansi itu sebetulnya uraiannya kayak begini. Jadi kalau di situ ada confident interval gitu, nanti kita juga bicara confident interval itu seperti nilai terkecil sampai nilai yang tertinggi gitu. Nah, jadi kalau nanti di ada SPSS ada itu. Nah, contoh, seorang guru ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Ya, suatu sampel acak ukuran adalah 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap harinya adalah 100 menit. Ya, kalau kita mau secara apa itu mengestimasikan ini adalah biasanya dengan menggunakan 95%. Jadi kalau kita unsur-unsur yang diketahui ini adalah rata-rata 100, kemudian standar deviasinya 20, ya. Kemudian N35 tadi yang diketahui tingkat kepercayaan 95, dengan tingkat kepercayaan 95 dengan melihat tabel tadi adalah 1,96. Tadi yang ada tabelnya tadi. Dan yang ini. Nah, ini ya 95 percayaannya kan ini. Terus nah kita tinggal masukkan tadi dengan rumus yang ada di tabel tadi. Kita masukkan rata-ratanya ini 100 ya. Terus kemudian di sini adalah minus 1,96 tadi di tabel dengan angka standar deviasinya tadi akar tadi ya. Itu adalah 20 dibagi 6 ya, bagi 6 apa yang tadi dikatakan bahwa apa itu akar N ya tadi kan ketemunya akar N. Nah, ini nilainya kemudian 93,47 di antara ini. Nah, dengan kata lain bahwa guru mengestimasi dengan tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata waktu belajar adalah antara ini. Nah, biasanya nilai-nilai ini nanti kalau dituliskan di dalam nilai SPSS itu kan ada confident interval. Confident interval 90 derajat. Nah, kok 90 derajat? 95%. Ya, itu biasanya 2 titik yang ada itu menunjukkan
dia boleh di antara nilai terkecilnya yang sebelah kiri, nilai tertingginya adalah di sebelah kanan gitu, kira-kira gitu. Ya, nanti di SPSS ada. Nah, jika N lebih besar dari 30, ini, maka estimasi rata-rata nilai, ini sebagai contoh adalah siswa kelas 4 dengan nilai sebagai sampel 40 siswa dan didapatkan nilai matematika dari 40 siswa sebagai berikut. Ini berarti 1, 2, 3 kali 10 berarti 40 ya. Maka estimasi rata-rata nilai matematika sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 90% yaitu, nah, kita tadi distribusi Z ya, nilai Z-nya adalah karena 90, nilai Z-nya 1,645, jadi estimasi intervalnya adalah ini. Jadi kalau itu mudah tadi ya, ini tadi distribusinya, ini nilai rata-ratanya, kemudian ini variannya dibagi akar N. Itu N-nya 40 toh. Nah, ini nilainya itu. Nah, itu setiap kalau kita pakai. Nah, ini output SPSS. Tadi 40-40, Ibu mau, soalnya mau nyontohin yang SPSS. SPSS itu bantu kita untuk menghitung. Ya, pokoknya di sini nilai matematika N-nya adalah 40, dan di hasil outputnya, kemudian deskripsi statistiknya, min-nya ketemunya ini, jadi sesuai tadi hitungannya, ada standar error. Jadi di dalam perhitungan itu, karena kita berasal dari populasi, maka rata-rata yang kita hitung itu tidak tepat seini, tapi mempunyai standar error-nya adalah 1,23. Kena untuk standar deviasi ini, kemudian variannya adalah 60,981. Itu. Ya, itu kira-kira kalau dihitung di dalam hasil output SPSS, itu kalau nanti mau mencoba juga boleh. Kalau mau latihan tadi dari angka itu, kita coba benar enggak ketemunya ini dicari dengan statistik deskriptif. Ya. Nah, kemudian kita, kalau N-nya lebih kecil, ya, yang digunakan bukan Z, tetapi T. Jadi jika dimiliki sampel X1 sampai Xn dari distribusi normal N, mu, varian L, theta kuadrat dengan theta kuadrat tidak diketahui, maka di sini adalah T sama dengan X bar min mu dibagi S dibagi akar N. Berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1. Jadi kalau lebih dari 30 yang digunakan Z. Kalau dia lebih kecil dari 30 yang digunakan adalah ini T. Mungkin di PPT Ibu yang pertama itu sudah ada itu. Ada bagaimana T itu ada. Kemarin belum Ibu jelasin. Ini yang terkait langsung dengan estimasi parameter. Ya. Nah, sifat-sifat dari distribusi T itu tadi adalah distribusi ini serupa dengan distribusi Z, ya, dengan min 0 dan simetris berbentuk lonceng atau bell shape terhadap min. Jadi kanan kirinya sama dan bentuk distribusi tergantung pada ukuran sampel. Ya. Jadi distribusi adalah kumpulan ya Mas, bentar. Jadi distribusi ini serupa dengan distribusi Z dengan min 0 dan simetris berbentuk lonceng atau bell shape terhadap min. Bentuk distribusi tergantung pada ukuran sampel tadi ya. Kalau 30 bagaimana, kalau lebih bagaimana, tadi maksudnya itu. Dan perbedaannya satu dengan yang lainnya tergantung pada ukuran sampel. Pada ukuran sampel yang kecil,
keruncingan berbentuk distribusi T, ya, distribusi T kurang dibandingkan dengan distribusi Z, dan jika meningkatnya ukuran sampel mendekati 30, maka bentuk distribusi semakin mendekati bentuk distribusi Z. Ya, itu tadi. Jadi, jika lebih besar, N-nya lebih besar dari 30, maka digunakan nilai Z. Jadi, itu tadi apa itu konsepnya. Kemudian, kalau kita lihat berikutnya, ya, grafik fungsi distribusi T. Kalau kita lihat dengan melihat gambar ini, bahwa yang tengah itu berarti X rata-ratanya 0, gitu kan? X itu. Jadi ada warna kuning, ungu, biru, apa yang satu intemnya ya. Jadi kalau kita melihat DF itu degree of freedom, derajat kebebasan. Ya. Dari melihat itu, maka di sini kalau tengah itu adalah rata-rata, ke kirinya adalah minus, ke kanannya adalah positif, gitu. Ya. Yang di sebelah itu adalah PX, itu menyatakan distribusinya, probabilitas, ya, PX. Nah, ini kira-kira gambar. Jadi semakin DF-nya tak terhingga, itu semakin tinggi. Jadi maka kita lihat ini. Ya, ada 1, 2, 3 DF, degree of freedom DF-nya. Nah, untuk N lebih kecil sama dengan 30, interval kepercayaan 1, alfa 100 min populasi mu, maka yang digunakan T ini. Jadi kalau T N-1, 1 min alfa per 2. Jadi di sini kemudian S akar dari N, sebenarnya sama, tinggal yang berbeda ini menggunakan T. Dengan T N-1, 1 min alfa per 2 adalah kuartil ke 1 min alfa per 2. Ya, berarti ini adalah nanti kepercayaan dari distribusi kuartil dari distribusi dengan derajat bebas N-1 dan S adalah simpangan baku atau standar deviasi. Sampel dengan S sama dengan akar dari kuadrat, yaitu akar dari variasi sampel. Contoh, misalkan diberikan nilai matematika 10 siswa sebagai berikut. Ada 10 nilai. Estimasi rata-rata nilai matematika sesungguhnya itu adalah dari populasi. Nilai rata-rata matematika dengan tingkat kepercayaan 90% dapat diestimasi sebagai berikut. Ya, kita hitung dulu rata-ratanya. Jadi hasil perhitungan dari data rata-ratanya ketemu. Kemudian di situ dihitung standar error-nya. Ya, kalau kita perhatikan Shalon itu adalah akar dari nilainya dikurangi rata-rata kuadrat di jumlah itu dengan N-1, ya, atau itu 10 N-1, ya, S-nya, dengan alfa 0,05. Jadi ini nilai standar error, ini nilai rata-rata, dan alfanya adalah 0,5. Soalnya mau menghitung ini dengan menggunakan PSS itu ya akan lebih mudah, ya. Nah, interval kepercayaanmu rata-rata populasi dengan koefisien kepercayaan 90%, berarti yang digunakan T ini. Ya, dengan rumus ini makanya artinya ini. Ya, jadi nanti interval kepercayaan dia berada di SPSS itu sudah muncul, ya, di maksimum minimumnya, dia range-nya tuh antara berapa. Ya ini. Jadi boleh tuh di antara ini. Gitu. Ya. Terus hasil output SPSS. Nah, ini loh.
Tadi yang Ibu bilang bahwa nilai ini, ya kalau dihitung manual, itu sebetulnya kalau di dalam SPSS, kita ngikutin ini. Berarti kalau di SPSS itu dalam kondisi default, bahwa dia adalah alfanya 5%. Ya, ini ada lower, ada upper. Nah, dia tadi ada posisi itu. Ya, di kiri dan di kanan ini. Ini untuk menunjukkan adanya nilai terendah dan nilai tertinggi dari perbedaan ini. Maka di sini ada seek to tell. Berarti ini adalah nanti di SPS bisa dilakukan ini Mas Mbak. Nanti kalau mau dicoba silakan. Kalau sudah ada kita punya softwarenya silakan. Ya. Di mana di sini ada ini teh hitung. Ini degree of freedom N - 1. Seek to tell berarti distribusinya itu adalah yang kanan kiri sama. Ya, tadi kan maka dibagi setengah tadi alfanya. Nah, kemudian di sini ada T value sama dengan 0. Ini bisa dirubah. Tidak hanya terhadap bedanya tidak hanya terhadap 0, tapi katakanlah boleh jadi terhadap rata-rata. Itu bisa diisi. Ya, itu nanti secara teknis di dalam SPSS yang mungkin sudah pernah tahu sebetulnya kalau mau baca itu seperti itu. Ini ada berarti ini yang dipakai one sample test. Ya, ini ada value-nya. Nanti kalau dia yang independen sama independen sama dependen. Nah, dependen kan ulangan dan kalau ini terhadap nilai. Ya, ini t-testnya adalah 0. Kalau mau ini diisi rata-ratanya ya boleh. Ya, tergantung yang mau kita teskan. Nah, kalau biasanya kalau di dalam ilmu lingkungan, ini yang dipakai bisa baku mutu. Nah, bedanya dengan baku mutu berapa yang dipakai? Katakanlah umpamanya BOD. BOD yang boleh dibuang ke perairan di yang peruntukan airnya untuk pertanian. Itu kan BOD 50 Pak ya kayaknya. Nah, itu bisa di situ. Sudah melakukan tes-tes terhadap BOD di situ, ternyata maunya dia melebihi baku mutu. Gitu, ya. Nah, yang dipakai itu ada T value-nya adalah baku mutunya. Gitu. Itu bisa. Itu yang mau dipakai gitu. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesis satu sampel mungkin. Jadi secara umum hipotesis statistik adalah pernyataan mengenai distribusi probabilitas populasi atau pernyataan tentang parameter populasi. Jadi biasanya memang kita tidak bisa lepas hipotesis dulu apa mau apa itu ekspektasi parameter dan seterusnya tapi masih terkait. Ya, contoh nilai matematika siswa kelas 10 SMA 1/3 berdistribusi normal akan diuji hipotesis rata-ratanya adalah 60. Pernyataannya adalah rata-ratanya 60. Jadi dari itu mu sama dengan 60. Hipotesa statistiknya apa? Nah, kesalahan yang mungkin bahwa kesalahan jenis pertama adalah itu terkait dengan hipotesa ada H0 dan H1, maka tipe 1 ya bahwa jenis pertama tipe 1 error bila menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan kedua dengan tipe 2 bila menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Coba kita ikutin saja. Ya, prosedur untuk uji hipotesisnya. Pernyataan hipotesis 0 kan kemarin kita juga sudah ya. Yang digunakan biasanya tipe 1. Jadi pernyataan aturan keputusan atau decision rule bahwa perhitungan nilai P berdasarkan pada data sampel. Maka kalau kita sudah menggunakan SPSS ya, yang ketemu kan nilai P. Kita tidak usah
melihat berapa T hitung, berapa T hitung, satu T hitung ya dibandingkan dengan T tabel gitu ya. Kalau dia sudah mengatakan bahwa ini signifikan ya jelas bahwa itu adalah sudah kita bisa tahu gitu. Nah, ini pernyataan hipotesis, mungkin yang hipotesis kemarin juga sudah Ibu banyak terangkan, bahwa hipotesis nol adalah asumsi yang akan diuji, kemudian hipotesis nol dinyatakan dengan hubungan sama dengan, ya. Kemudian hipotesa nol adalah menyatakan bahwa parameter min, presentase, variansi, dan lain-lain bernilai sama dengan nilai tertentu. Hipotesis alternatif H1 adalah hipotesis yang berbeda dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif merupakan kumpulan hipotesis yang diterima dengan menolak nol. Gitu ya. Berarti kan dia signifikan atau tidak signifikan. Itu yang contoh ya. Dalam suatu prosedur pengujian hipotesis mengenai min dari sebuah populasi, pernyataan mengenai hipotesa nol sebagai min populasi 60 dan secara umum dinotasikan dengan nil. Berarti kalau H0 itu yang menyatakan kesamaan, ini adalah yang berkebalikannya. Gitu. Ya, terus, nah, bagaimana pemilihan tingkat kepentingan atau level of signifikan atau alfa? Tingkat kepentingan level signifikansi menyatakan suatu tingkat risiko melakukan kesalahan dengan menolak hipotesis nol. Kemudian dengan kata lain, tingkat kepentingan menunjukkan probabilitas maksimum yang ditetapkan untuk menghasilkan jenis risiko pada tingkat yang pertama. Jadi biasanya ini tadi pakainya tingkat kepercayaan yang digunakan adalah tadi. Berarti ada kalau 90 berarti kan 90 berarti benar ya. 90 0,1 berarti 10%. Kemudian kalau dia 95 berarti 5%. Kalau dia 0,01 berarti 99%. Jadi dengan mengatakan hipotesis bahwa ditolak dengan tingkat kepercayaan 0,05, keputusan itu bisa salah dengan probabilitas 0,05 ya. Dengan tingkat kepentingannya tadi. Jadi kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena kita bisa melihat bahwa dengan mengatakan hipotesis ditolak, ya, dengan tingkat bukan kepentingan, tapi sebetulnya kepercayaan. Jadi maka ini itu bisa salah dengan probabilitas dari kepentingan ini. Sebetulnya kepercayaan yang ini maka ini sebagai probabilitasnya kurang ya. Pernyataan aturan keputusan ya suatu nilai P didefinisikan dengan nilai tingkat kepentingan yang teramati yang merupakan nilai tingkat signifikan terkecil di mana hipotesis nol akan ditolak apabila suatu prosedur pengujian hipotesis tertentu pada data sampel ini salah satunya kalau di SPSS kan pakainya p-value. Ya, p-value harus lebih kecil dari alfa dan menerima H0 jika p-value lebih besar dari alfa. Nah, nanti kita bisa lihat di contoh. Bentar. Perhitungan nilai P berdasarkan data sampel, kesimpulannya adalah berdasarkan sampel dihitung nilai P. Ya. Kalau di SPSS adanya nilai P. Ya. Karena nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Atau sebaliknya, P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jadi ini tolong diperhatikan. Jadi pernyataan hipotesis biasanya kalau menggunakan P seperti yang ada di SPSS yang dipakai ini. Ya, sebentar contohnya di sini ada enggak? Contoh ya, ini yang dipakai. Kemudian nah ini
Pengujian ini dibedakan ada dua jenis, yaitu dari kemarin Ibu juga menerangkan juga apa ada tutil dan wantil gitu ya. Pengujian ini bedakan ada dua jenis, hipotesa dengan min tunggal ya. Dibedakan ada dua jenis yaitu uji dua ujung tutil dan uji satu ujung adalah wantil. Ya, ini yang sering apa itu ada di bagaimana uji dua ujung, bahwa uji dua ujung tutil adalah uji hipotesa yang menolak hipotesa nol jika statistik sampel secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai parameter populasi yang diasumsikan. Bahwa dalam hal ini hipotesa nol dan hipotesa alternatifnya masing-masing ini biasanya yang ditulis karo tutil. Ini biasanya ini pernyataannya. Ya, ini sama dengan dari yang ini tidak seperti itu untuk yang tutil. Contoh ini tadi kembali rata-rata 60, maka nulisnya begini. Jadi hipotesa nol, hipotesa alternatif. Ya, tapi kalau biasanya kan kalau dipakai itu adalah untuk uji rata-ratanya, sebagai misal itu. Nah, ini juga ada contoh T. Nah, ini tadi Ibu sampaikan kan bahwa task value itu bisa jadi di sini ada nilainya. Tadi yang di sana tadi kan nol. Nah, ini masih pakai ini. Pakai tutil. Apakah dia diterima atau tidak? Maka ini yang dilihat ini. Kalau di sini lebih kecil dari 0,05, kalau mau pakai 0, alfa 0, alfa 5%, berarti ini adalah signifikan. Jadi jawabnya di sini adalah signifikan dengan melihat confident interval of the difference itu lower minus 13 dan upper 9 minus juga enggak ini. Minus ya. Ini. Nah, itu berasal sebetulnya untuk melihat ini mean difference. Ya, kalau DF ini N-1, ini adalah nilai T hitungnya. Nah, maka kalau pertanyaan apakah T hitung itu boleh negatif? Boleh. Ini contohnya ini kan negatif. Ya, dengan melihat kenapa ini pakai tes value-nya 60. Kalau nilai matematika tuh kalau lulus berarti di atas 60 kan gitu. Kalau mau ditingkatkan juga boleh. Berarti 70 ya. Boleh, boleh saja. Ya, itu hasil output ya. Ini di SPS sudah bisa semua. Nggak usah khawatir. Nah, berdasarkan hasil output SPS diperoleh P mendekati 0 dan karena nilai P lebih kecil dari ini kalau mau 10%, maka H0 ditolak, H1 diterima. Dengan kata lain, bahwa mu tidak sama 60 berarti rata-rata nilai matematika siswa kamu tidak sama dengan 60. Nah, gitu. Ya, pernyataannya yang terjadi begitu. Gitu. Terus kalau mau diskusi, monggo silakan. Ini nanti semua bantuan itu pakai SPSS, jangan khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Terus ini contoh, ya. Pokoknya ini rata-rata 50 dengan distribusi. Nah, sebenarnya sama, hasilnya. Maksudnya caranya sama. Eh, 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 eh. Contoh tadi namanya. Nah, ini yang 50. Ini kan caranya sama tadi. Nah, ini 50 tes. Ibu nyontohin kalau saatnya 70, boleh saja. Ya. Nah, ini. Diperoleh nilai P-nya ini. Kalau nilai P-nya 0,367 dan karena P lebih besar, ya, alfanya kan ini, kita pakai 10%. Berarti H0 diterima. Berarti dengan kata lain, mu
Rata-rata 50 berarti rata-rata nilai matematika kelas 10 sama dengan 50. Gitu. Yang ini kan diterima. Berarti H0-nya kan, H0 itu sama kan? H0 satunya adalah berbeda. Itu yang mendasari ini. Yang dilihat ininya, P. Ya, PSSS. Karena P tadi ada mana? P-nya, oh, jadi mana? Ini nih. Ya, kalau ini berarti tidak signifikan jawabnya. Maka kan berarti H0-nya diterima. Ya paling yang untuk bacanya saja, kalau saya rasa kalau untuk apa konsep-konsep itunya mungkin nggak masalah ya. Terus, nah dengan sampel ganda, yang uji inference dengan sampel ganda, coba kita lihat. Ya, ada sampel ganda, uji T untuk boleh saling bergantung, dan uji T untuk boleh saling bebas. Yang satu dependen, yang satu independen. Ya, dengan prosedur penyataan yang sama, ya tetap ini karena kita menggunakan metode lama sama dengan metode baru, karena itu. Anggap itu dengan ini uji dua ujung, ya, berarti kan tidak sama. Kemudian, pemindahan tingkat kepentingan level of signifikannya, alfanya berapa nih? Berarti berapa nilai alfa yang mau digunakan? Aturan pengambilan keputusan, ini. Berarti tetap P lebih kecil, dan sebaliknya ini adalah 5. Jadi seorang guru akan mengevaluasi model belajar baru untuk siswa jika dalam program baru tersebut terdapat penghematan waktu daripada program saat ini, maka ia akan merekomendasikan perusahaan tersebut dengan program baru. Apa yang kita lihat? Nah ini umpamanya nilai sebelum dan sesudah. Ya, kemarin kan Ibu juga, pokoknya kalau mau praktek itu di SPSS bisa sih, oh itu maksudnya kayak apa gitu bisa sih. Ya, jadi di situ ada Amir, ya metode sebelum dan sesudah itu nilainya. Kalau kita melihat ini, ya secara numerik dia kan berbeda. Tapi kita tidak tahu secara statistik apakah dia terjadi perbedaan dari sebelum dan sesudah. Berarti kan dari sampel yang sama, ya. Terus di sini, nah, uji hipotesis dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang baru, ya, lama, tingkat kepentingannya ini ditolak H1 jika nilai P ya lebih kecil, kalau dia lebih besar, maka H1-nya ditolak jika nilai P-nya lebih besar. Ya, nah, dengan hasil SPSS, ternyata, gitu, kutil di sini adalah 0,214. Ibu bilang ini adalah tidak signifikan. Ya, jadi pair test, jadi yang berpasangan antara variabel 1 dan variabel 2, ya, maka standar deviasinya ini jadi artinya tidak signifikan, berarti antara metode lama dan metode baru tidak ada bedanya. Itu lihat ininya, hasilnya, P-nya. Kalau dia hasilnya P adalah 0,02 mungkin, itu berarti dia ada. Karena ini di atas 0,05. Gitu ini. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian kalau kita juga melihat tadi metode pembelajaran baru tidak meningkatkan nilai, tadi artinya metode pembelajaran baru tidak meningkatkan nilai. Karena Ibu tadi bilang kan tidak signifikan, berarti tidak meningkatkan nilai. Hal tersebut juga didukung oleh informasi tambahan bahwa hasil output SPSS berikut ini tadi itu sudah, ya. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum dan nilai sesudah penggunaan metode ya ini. Nah, itu bisa. Nanti kan boleh kamu dicoba juga boleh. Nah, ini.
Jadi Pirwis, ya, min, standar deviasi, itu ketemu itu. Kemudian, oh, tadi ini adalah hasil dari yang dependen. Ya, UJT yang dependen, artinya ada sebelum sesudah. Nah, ini adalah yang independen. Dari kedua sampel saling bebas berdistribusi normal, ukuran kedua sampel kurang dari 30, hasil yang diperoleh merupakan pendekatan. Coba kita lihat, ya. Teorinya kan ini, uji hipotesis, kemudian uji hipotesis nol dan hipotesis alternatif, berarti ini, ya berarti kan ini tutil. Pemilihan tingkat kepentingan, berarti alfa, ya. Kemudian aturan pengambilan keputusan, bahwa kalau dia lebih kecil, H0 ditolak jika P lebih kecil dari alfa. Dan sebaliknya H0 diterima jika P lebih kecil, lebih besar dari alfa. Nah, ini contohnya kecil. Ini nilai-nilai. Ya. Nah, outputnya, jadi ada gejala 40, di sini 2. Jadi kalau ditanya, boleh N-nya nggak sama? Ini boleh. Yang ini N untuk 1 itu 40, berarti varian bersama paduannya ada 35, ya rata-ratanya ini. Ya, ini standar error-nya. Nah, kalau melihat ini, jadi kan ini karena independen, ada kelas A, ada kelas B. Untuk kelas A mempunyai rata-rata nilai 75,60. Deviasi standar 298. Kelas B mempunyai rata-rata nilai 77,60 dan deviasi standar 11,944. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kedua kelas? Dengan kata lain, apakah kelas A dan kelas B mempunyai rata-rata yang sama? Banyak kan gitu. Nah, itu untuk kejawabnya secara statistik. Ini, ya, membuatnya hipotesisnya seperti ini. Kalau hitungannya, nah ini dia pakai level 5%. Ya, tadi keterangannya untuk signifikansinya. Nah, ini. Jadi kalau, nah ini ada tambahan info. Ya, independent sample test, di mana di situ ada Leuven test for equality of variances. Ya, di mana di situ berarti kan ada kelas A, kelas B gitu ya. Kemudian yang dipakai ada equal variances assume. Anda lihat ini bahwa untuk melihat tes variansi, ini kan tes variansi, Leuven test for equality of variances, bahwa yang dilihat ini adalah dia menggunakan distribusi F, signifikansinya 0,478, 79. Ini artinya bahwa di dalam tes equality of variances itu tadi bahwa signifikansinya 0,479. Kalau dikaitkan dengan apakah dia signifikan atau tidak, berarti kan dia tidak signifikan. Berarti dari tes hipotesa H0 tadi kan selalu simbolnya sama. Berarti dia mempunyai varian yang sama, gitu. Jangan bingung ya. Jadi ini. Jadi bacanya dari sini. Ini bahwa nanti dia akan mempunyai varian yang sama yang ditunjukin oleh signifikansinya bahwa dia di situ di atas 0,05, ya. Kalau
itu menunjukkan tidak signifikan dalam hipotesa tadi, berarti dia adalah mempunyai varian yang sama. Nah, sebelahnya itu adalah kalau tadi di bawah 30, T-nya itu DF-nya berapa itu tadi berapa tuh jumlahnya? Ya, ini ada DF. Ya, kemudian ini ada signifikansi tutil ini juga tidak signifikan. Bagaimana kinerjanya? Berarti kalau melihat itu ya dihasilkan bahwa kelas A dan B tidak sama. Maksudnya sama, deh, sorry. Kalau dia tidak signifikan berarti dia sama. Kalau dia di bawah 0,5 berarti terjadi perbedaan. Kalau ini berarti sama. Seperti halnya tadi, dia mempunyai juga confident interval for a difference. Ini. Dia punya lower, punya upper seperti yang tadi. Ya, ada standar deviasi. Ya, yang membedakan tadi ada ini. Driven equality for variances. Ya, itu untuk dependent sampelnya. Gitu. Terus berikutnya. Ya, kalau nanti mau mencoba untuk itu kenapa sih begitu? Nanti saya ibu tunjukin sebentar. Ini, oh ini sudah ya. Terus berikutnya. Sama tidak berbeda. Nah, betul toh kesimpulannya? Itu yang dilihat signifikansinya aja. Tapi kalau mau secara manual ya tadi hitungan tes, apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari T tabel, gitu. Itu perlu dilihat, gitu. Ya. Kemudian, nah ini contoh sampel kecil. Nanti boleh, ini kalau kecil-kecil ini kan gampang. Kelas A, kelas B nanti kita coba. Nah, nah, bahwa saya nak besarin dulu. Aku kok nggak terlalu lihat. Nah, tadi berarti hasil akuntansi LSS itu tadi punya rata-rata min ya kelas A dan kelas B. Ini N-nya beda juga boleh, enggak apa-apa. Ya ininya kan berbeda. Yang satu adalah 7, yang satu 8. Itu dari ini loh. Ya, tak nanti kita coba aja lah kecil-kecilan bentar. Tak cari HP ku di mana. Mau tak potret nanti kita coba mainin di SPSS. Itu. Depannya kecil kan gampang. Nah, yes. Lalu dicoba. Ini sudah. Nah, pada kelas A dan B, hipotesis almati rata-rata dan B tidak sama, betul kan? Tingkat sigma alfa dipilih 0,10 karena nilai P mendekati 0 sehingga lebih kecil dari alfa 0,10 sehingga H0 ditolak sehingga berarti bahwa rata-rata kelas A dan B tidak sama. Nah, itu kalau tadi kan menggunakan alfa 5%, ini mau menggunakan 10% gitu. Kalau 10% dia signifikan, tapi kalau 5% tidak. Bila dilihat dari besarnya ini, rata-rata ini, maka apa tuh? Dia tidak signifikan gitu. Ya, terus tadi sih kalau kita punya data itu dites. Oh ya, sih. Ini sudah ya. Kalau Ibu tadi mempunyai data yang ini yang ingin saya coba, ini ya ada kelas A, kelas B nilainya itu. Kalau kita harus mengentry di
Di SPSS caranya gimana? Ada caranya. Bentar. Coba Ibu. Atau mungkin ada yang bertanya dulu, boleh? Ini udah Ibu foto kok. Bentar. Ibu mau ke SPSS. Bisa tampil apa enggak ya? Kalau apa sih yang harus diperhatikan kalau kita mau melakukan analisis data? Ini contoh kecil saja, ya. Berarti ini ada berapa variabel? Kalau ini kelas A dan kelas B nilainya ini nih, gitu. Pertanyaan Ibu, ada berapa variabel? Ayo, ada berapa variabel? Tadi kalau Ibu tadi punya kelas A dan kelas B, katakanlah itu kalian ingin melihat perbedaan ya di antara kelompok itu. Di situ ada kelas A dan kelas B. Itu cara ngantrinya gimana? Kalau di SPSS, pernah ikut SPSS? Apa? Itu tadi ada berapa variabel? Ada 2, Prof. Ada berapa? Kelas A dan kelas B ya, Prof. Ada 2. Ada 2. Variabel pertama apa? Kelas A. Terus variabel B? Variabel Variabel keduanya kelas B, Prof. itu. Berarti cuma variabel kelas. Terus mama ini ibu akan masukkan Oh, kalau ada kita nilainya, nanti Prof. Ada 3 berarti, Prof. jadi Eh, saya tiga tidak. ada dua, Prof. Ada Nah, 2, Prof. Variabel nah, kelas sama nilai, Prof. Maaf, Prof. oke, Kelas sama betul. nilai. Yang lain paham nggak? Karena ibu mau mancing ke sini tadi loh sebentar. Benar Mas Muhammad Halim, benar. Ini SPSS kuno. Ibu coba tampilkan ya. Maksudnya biar peka ya ini ya. Slide-nya belum berpindah ke Itu. SPSS, Prof. Oh, ini harus di stop ya. Oke, Oke, sebentar. di stop dulu, Prof. Ya, sebentar. Itu tadi kita tampilin ya. Kadang-kadang lupa gitu loh. Ya. Ini ya, kata share. Eh, Ini ya, Mas. Ya. Iya, sudah terlihat, Terus Prof. Ibu harus apa ngentrinya? Berarti kita Di kan harus mendefinisikan dulu kan di variabel view. Ya, berarti ada name. Yang pertama tadi Ibu mau nanti A dan B kan Ibu masukkan ke nanti ada yang pilihan 1, 2 nanti sebentar. Value ya. Ini katakanlah ada kelas. Gitu ya. Jadi pembuatan apa itu variabel nama variabel tidak boleh ada spasi. Nah, saya ikut Mas Salim. Tadi ada nilai. Gitu ya. Berarti ada 2 variabel ini. Supaya tidak mengganggu, desimalnya saya hilangkan saja. 0 ya. Itu. Tertampil enggak? Tertampil ya? tampil, Prof. Ya, oke. Nah, kalau nilai itu nanti bukan tinggal entry gitu ya. Nanti kan ada kelas A, kelas B. Itu yang Ibu coba sini. Kelas nanti kan ada value-nya toh. 1, value 1. Itu adalah labelnya kelas A. Kelas A. Itu ya N. 2. Itu adalah kelas B. Kelas B. Ya. Add. Masuk gitu ya. Terus, oke. Ibu baru mengentry. Nanti yang masih mau diberikan keterangan ya boleh. Ya, nilai mat, nah, nulis di sini. Matematika. Mau itu keterangannya. Ini sudah. Nanti kita tinggal entry data view. Tadi Ibu sudah mempretok. Berarti nanti saya masukkan. Ini kalau ini sudah bisa. Tadi kan ada kelas A-nya berapa tadi?
Ada berapa nilai? Nanti itu tahu. Ya, jadi saya coba dulu ke sini dulu aja. Nilai 79, 79, 79, terus 48, 74, 81, 98, terus 87. Berarti yang di sini adalah, kan bisa dipilih toh. Oh, ini berapa? 1. Tuh, oh, kelas A. Betul tak? Kelas A. Kita copy aja lah. Edit copy. Itu paste. Nah, berarti itu yang kedua. Saya tadi Bapak ada berapa N-nya? Nilainya jelek-jelek. SB 40, 43, 54, 45, 44, 45. Oh, ini semuanya kok jelek toh. 46, 46. Udah ya. Yang itu kelas B. Gitu. Kelas B berarti kelas yang kedua. Kelas B. Tak copy aja. Copy. Paste. Ya. Ini berarti simpan dulu lah biar nggak hilang. Save as. Data coba. Gitu aja. Data coba. Mana save? Oh, data coba udah ada. Nah, ya. Data COF, data CO itu aja. Jadi, sip. Ya, aku kembali ke sini ya. Ini untuk contoh. Jadi sebetulnya kalau kita untuk menguji ini, kita kan perlu sebetulnya apakah dia berdistribusi normal gitu ya. Caranya adalah kita tes ya menggunakan KS saja. Kolmogorov-Smirnov kita coba. Jadi ke analyze, kemudian yang dipakai non-parametric test. Nah ini ada ini. One sampel KS. Ya. Yang kita tes itu adalah nilai. Ya, dengan ini ada pilihan normal, Permisi, terus Prof. apa nih? Nggak kelihatan. Sepertinya harus share-nya screen, Prof. Kalau Windows itu nanti pop-up yang analisis KS-nya Ya tidak terlihat. saya sebentar balik ya. Mana Baik, tadi? Prof. Iya, Mas bener. Saya sering gitu. Berarti screen ya, Ya, Prof, yang screen. screen. Nanti yang dipilih. Select, enter screen. Oh iya, ini. Share screen Mana kan nih? ada Windows dengan screen ya, Prof. Itu langsung dipilih yang screen mawon. Jadi Enter, keseluruhan. enter screen. Iya, Mas.
share. Coba Mas. Nggih, nggih, Prof. Bener? Bener? Sudah? Enggak toh? Nggih, sudah, Prof. Ora? Sudah? Langsung ke Eh? SPSS mawon. Sudah? Sudah ada? Mana? Kok ibu di ibu enggak ada? Ini. Ini Ini Mas, sudah? sudah, ini Belum? Prof sampun share screen, sampun berhasil. Bisa Oh, sudah dilanjut ada mawon. nomornya ya? Nggih, Ya. sampun Jadi enten. ini nanti yang kita lakukan apa tuh? Tadi mau analyze ya, analyze belum. Ini sudah sampai sini toh. Terus oke untuk melihat kenormalan. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan? Terlihat, Prof. Ya, oke. Oke, ngono ki nganggone itu ya. Screen, Nah, Prof. nggih. Berarti kalau kita lihat di sini bahwa yang kita baca itu yang di bawah sendiri itu tutil ya. Berarti hasilnya adalah 0, apa itu 2. Berarti kan dia di atas 0,05. Artinya bahwa tadi kan kita sebagai contoh tadi ada apa itu yang varians ya. Ini sama kalau dia di atas 0,05 bahwa apa itu data ini adalah normal. Kalau ibu saya lihat tadi, kalau aduh datanya kok jelek. Ternyata ini dia berdistribusi normal. Ya, jadi di mana N-nya tadi melihat ini ada 15, kemudian normal parameter means, ya di sini adalah 60,60, standar deviasinya ini, kemudian most extreme differences absolute. Ini tuh menunjukkan bahwa apa itu kalau absolut kan plus minus dia posisinya ada di sini. Oh ternyata kalau dia positif bedanya jadi difference-nya terhadap rata-rata itu kalau dia positif itu nilainya ini. Kalau dia membedakannya negatif nilainya ini. Nah kalau mau Smirnov set itu adalah set hitungnya gitu ya. Ini kalau set hitung biasanya kan dibandingkan dengan tabel. Karena kita sudah punya signifikansi ini yang kita lihat ya ini saja ya berarti oh data kita sudah normal gitu ya itu satu terus bagaimana kita harus melihat berarti tadi kelas A kelas B ya berarti ke analyze-nya lagi untuk melihat uji T sebentar mana tadi analyze kemudian uji compare mean ya compare mean dengan berarti independen kan dia beda kelas maka di si compare mean independen sampel dites ya berarti yang kita uji itu adalah matematika nilai ini ya kemudian grupnya apa kelas terus define grupnya 1 2 1 2 nah berarti continue oke ini gitu ya sama dengan yang tadi bahwa berapa nilainya sama toh ada kelas A-nya ada 7 kelas B-nya ada 8 deviasi kemudian standar error of mean ini kemudian bahwa Leven test equality of variances bahwa tes homogenitas yang dilihat adalah signifikansinya bahwa equal variances assume bahwa signifikansinya 0,1 ya toh? Bahwa dia di atas 0,05
berarti dia adalah mempunyai varian yang sama. Karena kita untuk mengetes itu adalah yang pertama kan sama. Kalau dia tidak sama, berarti signifikan kan? Karena ini tidak signifikan, maka di sini adalah apa itu mempunyai varian yang sama. Tesnya diuji yang pertama itu. Jadi Leuven test for equality variances. Nah, di sebelahnya itu adalah T-hitung. Ya, terus kemudian apa itu DF, di mana di situ DF-nya adalah 13 dari N yang berjumlah 15. Nah, atau di situ, nah, kalau kita perhatikan juga di situ sigtutil, ya, berarti signifikansi. Dan kalau melihat ini berarti ada perbedaan, maka di atas itu di test for equality of mean. Itu ya, kemudian di situ ada signifikannya, berarti dia signifikan. Terjadi perbedaan. Nah, kemudian mean difference ya dari masing-masing, kemudian standar deviasi, kemudian di sini ada. Nah, di sini kan ada confidence interval of differences. Ya, ini ada lower, ada upper. Ini menunjukkan kalau yang kita tadi dengan estimasi parameter bahwa 20,53 lebih kecil sama dengan rata-rata lebih kecil sama dengan 44,71. Jadi dia boleh berbeda di level antara itu nilai itu lower dan upper, ya. Itu untuk menjelaskan yang ada di sini. Jadi itu tadi kembali bahwa itu akan bisa digunakan. Ya, ini adalah untuk yang berbeda. Nah, kemudian juga kita bisa sebetulnya kalau mau menampilkan apa deskriptifnya dari statistik ini aja bisa. Minnya ini, standar deviasinya ini cukup baik, maksudnya bisa untuk nampilkan. Tetapi kalau datanya adalah apa tuh? Bentar, saya tampilkan dulu datanya. Kalau kalian ingin menampilkan berapa sih ada apa itu nilai tertinggi dan terendah, kemudian ingin mengelompokkan gitu. Maunya nilai di bawah 50 ini wakil banget lulus ini nanti. Ya. Jadi kalau mau kita mengelompokkan katakanlah di atas 80 itu 1. Kemudian 70 sama 82. Kemudian 70 ya 70 sama 80 di atas 80 gitu ya. Dan nanti 2 terus di atas 70 60 ada enggak ini? Enggak ada ya. Dan nanti yang di bawah kalau 70 oke enggak enggak. Di bawah 70 itu adalah lower gitu menjadikan 3 kelas ini hanya misal saja ya. Ingin mengelompokkan data ini. Kalau bernilai di atas 80, dikelompokkan 1. Kalau dikelompokkan nanti 70 sampai 81 aja yang satu ya. 80 berarti baik. Kalau di bawah 70 berarti jelek. Nah, itu nanti kita bisa. Caranya adalah dengan melakukan transformasi. Ini coba aja manajemen data. Rekrut dulu. Rekrut difference, rekrut into difference by different ya. Yang kita rekrut adalah matematika. Ini nama barunya adalah R. R nilai, banyak betul. R nilai. Change. Terus all at new value.
Nah, ini ada pilihan. Bentar, value. Nah, kalau di lowest, tinggi dulu, tinggi apa yang highest ya? Kalau di bawah ini lowest saja. Di bawah 70 gitu ya. Di bawah 70, ini ketiknya ini 70. Value-nya 1. Itu tuh add. Kemudian antara range 71 sampai 80 itu 2 ya. Berarti add. Yang ketiga adalah di atas. Berarti 81 gitu ya. Di atas 81 itu 3. Itu add. Add. Ya. Nanti kita akan punya variabel baru. Itu udah itu. Jadinya ini. Nah, ini kita punya variabel baru ini udah dikelompokkan. Ya, ini mau diedit menjadi tidak ada desimal. Bisa jadi. Nah, kemudian kita ingin memberikan keterangan, namanya ya. Di mana di sini value 1 adalah jelek, namanya buruk gitu ya. Buruk. Add 2 itu adalah sedang. Add 3 itu adalah baik, namanya gitu. Ini manajemen data lah, ya. Baik, oke. Ya, kemudian value. Nah, ini kan sudah berubah. Begitu. Ya. Jadi kalau mau menampilkan ini dalam bentuk grafik atau bentuk apa, kalau ini bentuknya apa? Analyze, deskriptif. Banyak deskriptif, frekuensi, enggak. Itu nggak bisa di rata-rata. Enggak. Frekuensi yang nggak bisa, yang itu deskriptif. Result option, entar. Cancel. Halo graph. Agak bagus sebentar. Ini mau di analyze, deskriptif ya, coba. Ada berapa yang, kalau ini variasi lah. Nanti tergantung kalian kalau ini optionnya apa. Kurtosis itu ya. Deskripsi ke sana. Ya. Paling tidak kita bisa menampilkan bahwa nilai ini ada berapa itu dengan frekuensi itu kayaknya sebentar. Deskriptif dengan distribusi frekuensi. Ada berapa? Analyze, deskriptif, analyze, deskriptif, frekuensi untuk R. Nah, itu ada berapa? Loh, ini ada format, ada chart gitu kan? Berarti ada berapa dia boleh berupa chart, ya gitu ya. Apa mau pancat? Nih. Ya, ini tadi ya sedang baik ada berapa orang lah ini.
Gitu. Ada yang bilang yang buruk. Nah, gitu, gitulah. Tergantung nanti bagaimana apa itu yang dibutuhkan gitu. Ya, begitu. Terus adakah sesuatu yang ditanyakan, Ibu tuh nanti jam 5 mau naik kereta. Ya, ada yang ditanyakan, hal Ibu mungkin nggak bisa sampai redo itu. Ibu mau ada seminar itu, apa itu bawa mahasiswa S2, 7 orang ke seminar internasional di Jember, Universitas Jember, biar biar beda, nggak selalu ke universitas yang tinggi-tinggi TB apa-apa. Kita coba untuk bisa pendekatan ya sama teman-teman yang ada di Universitas Jember, ya 2 hari, 10, 11. Mungkin nanti kelas yang malam biar Pak Budi yang ngajar, nanti saya kabari. Ibu ini nanti sore ini sama itu, mahasiswa S2 juga matematik, ada berapa orang ya? Pokoknya kita bertujuh gitu ke Jember, sawah gitu ya. Ada mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas dan Mbak, Ibu, mohon maaf nggak bisa sampai agak itu mau siap-siap gitu. Adakah sesuatu yang ditanyakan? Saya bisa ya. Oh, ini anak muda semua kok gampang. Tuh, adakah sesuatu? Monggo. Bisa, Prof. Kalau Sampun. nggak bisa, Mas Hilmi itu udah bisa tuh. Ya, Gitu. mungkin Ya, sebelum diakhiri kami minta oke. ini Prof dokumentasi Oh, oke, perkuliahan oke. seperti Oke, biasa. monggo. Oke, Jadi yang lain oke, bisa oke, Mas. nyalakan kameranya On cam. teman-teman. Nah, Iya, on Prof. cam, on cam. Itu, monggo Mas, Mbak. Ini karena mau itu, mau jalan. Mas Khairul bisa dibantu screenshot, Mas Khairul. Ini Mas Heru. Ibu tuh nggak pernah bisa merata mencoba. 1, 2, 3. Oke. Nggih, matur Aman. nuwun Mas Matur Khairul, Mas nuwun, Hilmi, Prof dan untuk Sunarsi. semuanya. Nggih. Nggih, insya Allah minggu depan ketemu sekali lagi, habis itu biar berganti, nggih. Nggih, Itu matur aja nuwun, Prof. kira-kira. Hati-hati, Prof. Nggih, sami-sami. Nggih, Ibu tutup nggih kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.